Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya, tanggal 12 Oktober Iya. 2023 dan diperkirakan ini katanya untuk beberapa wilayah ini menjadi puncak terpanas untuk udaranya. Jadi memang udaranya sangat panas, tapi kalau kita lihat justru yang lebih panas itu di peta politik nasional dan itu terutama di kawasan kolamnya buzzer. Ini panas banget ini Bung Rocky berkaitan dengan makin dekatnya putusan dari Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan besar itu Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ya kalau panas itu bikin bikin kolam itu langsung mendidih itu. Jadi berlompatan lah cebong kemana-mana mencari selamat kan. Itu fenomena yang ya lucu aja tuh. Harusnya mereka yang dari awal mendukung Jokowi jangan pindah gerbong dong. Itu juga nggak jujur tuh. Tenggelam aja sama-sama Jokowi itu baru fair tuh. Jadi masa di akhir masa depan Jokowi, Cokro TV kabur, ada yang pergi ke Ganjar, ada yang pergi ke Prabowo segala macam. Tokoh-tokoh pendukung utama Jokowi dari kalangan intelektual justru mulai menghina Jokowi. Nggak begitu etiknya. Memang Anda dari awal kan tahu bahwa akan jadi begini. Lain dengan FNN yang dari awal memang udah pastikan ini akan berantakan. Kita pakai istilah apa namanya itu saling amputasi itu, tapi tetap orang nggak percaya karena fanatisme itu tuh. Dan memang dari awal Jokowi itu bukan separuh dewa, itu betul-betul mau jadi dewa kok dari awal gelagatnya. Jadi terlalu dulu misalnya mereka menganalisis bahwa Jokowi bisa betul-betul seperti yang mereka harapkan. Kenapa? Karena mereka nggak mampu untuk menghalangi Jokowi bergaul dengan satu dua orang pemodal. Kan Jokowi cuma perlu pemodal kan, dan mereka ini yang berkumpul di Cokro lah, relawan segala macam itu kan dapat tetesan atas perintah Jokowi kan, sebetulnya itu mesti dasarnya. Ya. Yang kedua, mereka nggak pernah sadari bahwa Jokowi dari awal udah kasih sinyal untuk membangun dinasti itu. Gibran yang pertama kali dicemplungkan dalam politik, lalu orang melihat cuma Gibran, enggak, ini pasti berlanjut. Karena kita tahu Jokowi nggak punya peralatan politik, maka di satu peralatan politik adalah kekuasaan dia, dan itu dimanfaatkan secara maksimal sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalangan buzzer atau relawan Jokowi sekarang mulai marah pada Jokowi, ya dari awal juga kita udah tahu, masa lu nggak bisa prediksi itu kan. Tapi oke, itu lebih baik ada perubahan semacam pertobatan daripada jadi dungu seumur hidup. Tetapi buat saya, kalau kita pakai prinsip-prinsip etika Aristoteles misalnya, enggak dong. Ketika Anda ingin mendukung seorang, walaupun dia buruk, dukung sampai akhir. Itu yang namanya kejujuran tuh. Kalau begitu mereka jadi pengkhianat Jokowi dong. Dia dua kali berkhianat. Di awal dia udah berkhianat karena seolah Jokowi itu adalah dewa. Di ujung mereka berkhianat karena menemukan Jokowi adalah sebetulnya iblis. Kan itu dua pengkhianatan kan. Jadi buat apa? Menurut saya sebaiknya udah bersama-sama Jokowi aja untuk tenggelam. Itu lebih jujur secara pertanggungjawaban etik. Ya, ya. Oke, yang mereka menggunakan kata salah satunya misalnya Israel itu menyebutnya bukan bukan dewa, setengah berhala. Jadi selama ini mereka menganggapnya seperti itu rupanya. Akhirnya kita baru tahu, oh, pantas kenapa bisa jadi seperti itu. Oh, pakai berhala, waduh baru tahu tuh saya ada istilah itu. Jadi dari awal sebetulnya udah menyembah berhala dong ini walaupun di tengah. Jadi Ini bagaimana zaman mungkin? jahiliyah kalau berhala ini Bung Rocky ya. Ya itu jadi nasib mereka memang dari awal mereka yang tentukan sendiri itu. Kemampuan analisa intelektual habis. Kemampuan untuk mendeteksi secara moral juga habis. Nah, karena sekarang uring-uringan semua kan. Ya, Dan ya, ya. kalau uring-uringan pribadi nggak ada soal. Ini uring-uringan sambil menyikut teman seiring itu kita kan senang aja bawa berantakan di ujung yang kita udah sebut bahwa ini akan terjadi kakofoni, memang terjadi kakofoni kan. Ya, ya. Tetapi kita nggak, kita juga ingin minta mereka itu bertanggung jawab dong. Masa kabur kapal mau tenggelam kan, nggak ada moralnya itu. Kalau saya dukung Pak Jokowi, saya oke Pak Jokowi, walaupun tinggal sendirian, saya akan dukung untuk karena itu yang namanya janji etika, tuh kan. Jadi jangan tiba-tiba tahu ternyata dia separuh berhala dan separohnya lagi iblis apa jadi dari awal kan udah tuh separuh berhala, ya lindungi aja keseparuhan itu. Itu yang selalu kita ingin supaya ada arete, ada sikap etik atau sikap Spartan tuh. Pemimpin udah di ujung kok kabur tuh. Lihat sama seperti Pak Harto, setelah di ujung kabinetnya kabur satu-satu kan, tinggal beliau sendirian. Maka habislah dia. Untung ada orang semacam Yusril Isa Mahendra yang mampu untuk merumuskan bagaimana cara lengser dengan beradab. Itu intinya kan. Bayangin kalau nggak ada Pak Yusril ya Pak Harto habis dong
diolok-olok segala macam. Jadi kita mau lihat sebetulnya ada orang seperti Yusril yang di ujung kepemimpinan Pak Harto, walaupun dia tahu bahwa Harto itu bermasalah, tetapi dia tetap dampingi untuk mengantarkan supaya Harto itu lengser secara bagus. Nah sekarang kalau Jokowi misalnya mau dilengserkan, dan sangat mungkin bisa dilengserkan sebelum berakhir 1 tahun lagi periodenya, karena kasus politiknya. Nggak ada orang yang dampingi lagi Pak Jokowi, kan buruk kan. Jadi mental mereka yang mendukung Jokowi sebetulnya pengecut dari awal. Iya, 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 iya. Jadi beginilah, kalau kan Anda selalu menggunakan istilah dungu, tapi kalau tadi karena ngomongin berhala, jadi saya bilang ini terminologi zaman jahiliyah, itu kalau dalam Islam disebutnya jumut gitu ya. Sebenarnya jumut itu sama juga dengan Hmm. dungu. Iya kan, akhirnya begitu orang nilai itu. Bu, kalian sebetulnya memang pragmatis dari awal. Kenapa Cokro TV dibubarkan? Nggak boleh dibubarin, dia mesti dipakai terus sebagai perlengkapan untuk membackup Pak Jokowi. Apapun moral Pak Jokowi, kan itu dasarnya kan. Ya, Lebih tidak bermoral orang yang meninggalkan orang yang tidak bermoral yang di awalnya mereka anggap berhala kan. Itu intinya. Cokro TV-nya belum bubar, tetapi beberapa orang yang jadi aktivis ini satu persatu keluar begitu ya. Kita belum tahu jadi nantinya seperti apa begitu. Dan yang ini saya kira memang menarik, Bung Rocky, karena kalau kemudian kalau kita amati ya ternyata mayoritas dari buzzer itu larinya ke Ganjar gitu, karena mereka pasti tidak mau dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo tentu ya gitu, dan pilihannya tapi karena Pak Jokowi di sana mereka merasa jadi bingung kan gitu. Sementara relawan itu larinya ke Pak Jokowi gitu. Tapi jadi pertanyaan kan, buzzer ini bekerja berdasarkan argo gitu. Kalau nanti di Ganjar siapa yang ngurusin? Karena tradisi PDIP nggak ada perbuzzeran itu. Kemarin kebetulan ini dalam soal Ganjar, saya diundang oleh Angkatan Muda Siliwangi itu. Mereka bilang kami pendukung Ganjar Pak Rocky, nggak apa-apa soalnya. Tapi ada potret Pak Ganjar di pintu depan, jangan gue bilang taruh di depan gue itu potretnya Ganjar, kenapa disembunyi-sembunyi? Lebih fair gitu kan. Jadi Nah, nggak ada, saya kirim nanti kepada sebuah PDIP juga kaget. nah, Bagi saya, ujian manusia itu pada kejujuran dia. Kalau dia anti seseorang, ucapan anti itu karena kejujuran, bukan karena sentimen kan. Kalau dia pro, ucapkan juga dengan kejujuran, bukan karena dia mau dapat amplop kan. Itu masalah kita kan. Kalau kan kita tahu bahwa negeri ini harus dididik ulang itu, dan ini artinya pendidikan politik bahwa Ganjar nanti juga akan ditinggalkan begitu putaran kedua. Misalnya Ganjar mulai menjelang putaran kedua, orang bisa pindah ke Anies, pindah ke Prabowo, Ganjar ditelantarkan, nggak bener dong. Ganjar juga mesti dirawat, karena bagaimanapun itu kalian yang pilih. Jadi jangan tinggalkan seseorang justru karena dia ada dalam terkapar tinggal separuh nyawa, nggak boleh. Itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. iya, iya. Oh, tapi menarik juga dong kalau pendukung Ganjar mengundang Anda itu kan, jadi Nah itu bayangkan, Angkatan Muda Siliwangi pro Ganjar mengundang saya dan mereka minta apa kritik Pak Rocky juga dengan sikap AMS. Kan saya bilang ada soal, karena Ganjar pun harus diuji, sama seperti lalu orang tanya, kalau begitu Pak Rocky pilih siapa, Ganjar, Anies, atau uh, Prabowo. uh, Prabowo? Saya bilang undang Ganjar, Anies, Prabowo di depan forum Angkatan Muda Siliwangi yang dibentuk dari zaman Orde Baru, dan saya akan jadi panelis ke mereka bertiga. Setelah itu Anda nilai mana yang Anda pilih, jangan minta saya tunjukkan gitu kan. Jadi sebetulnya ada kejujuran di situ tuh. Jadi foto saya beredar memang di kalangan media massa, saya duduk di situ dan di samping saya ada foto besar Ganjar. Saya bilang ada soal, karena dalam politik kita mesti jujur. Kalau Anda pilih karena Anda tahu konsekuensinya, bukan Anda pilih hanya supaya dia menang. Kalau dia kalah, jangan Anda tinggalkan dong. Itu soalnya. Nah Ya, sekarang ya, juga ya. Jokowi begitu. Ketika Jokowi melawan ditinggalin. Kan pengecut namanya Ya, para ya, ya. pendukung Jokowi. Tapi apakah bukan mereka ini bicara soal idealisme nih, Bung Rocky, karena kemudian nggak sepakat lagi dengan idealisme Pak Jokowi, jadi sehingga mereka meninggalkan Pak Jokowi gitu, bukan semata-mata soal bahwa Iya, sekarang. ya, idealisme Jokowi itu mengecil. Idealisme Jokowi mereka setujui, maka mereka juga mesti ambil konsekuensi kalau idealismenya mengecil. Kan mereka yang menyatakan diri relawan. Relawan itu artinya rela dalam keadaan apapun tokoh yang mereka relakan itu untuk didukung. Nggak boleh hanya untuk kemenangan. Kalau dia jatuh juga mesti ada yang gendong dia tuh kalau jatuh. Kan nggak fair kalau Pak Jokowi misalnya lengser, nggak ada teman diskusi, lalu FNN yang pertama kali nemenin Pak Jokowi untuk bicara tentang nasib dia setelah lengser. Kan orang juga bingung loh kenapa FNN. Tapi kita juga bisa lakukan itu. Kenapa Pak Jokowi akhirnya lengser dan ditinggalkan oleh para relawan? Baru Pak Jokowi berkeluh kesah pada saya, pada FNN, pada Hersubenno. Itu bisa terjadi tuh.
Tetapi sebelum itu terjadi, kita ingin supaya mereka yang satu kapal dengan Jokowi jangan minta skoci dari kapal yang lain dong. Itu nggak fair tuh. Tenggelam sama-sama itu baru baru betul-betul sikap patriot. Iya, 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 iya. Oke, tapi sekarang ini petanya makin jelas ya dengan situasi semacam ini ya. Justru terjadi pembelahan yang kita sebut selalu pembelahan itu antara kubu PDIP dan kubu Pak Jokowi, bukan dengan Anies Baswedan sekarang itu ya. Ya kalau itu urusan politik mereka tuh, karena Ya. duel antara Megawati dan Jokowi itu udah duel abadi sebetulnya tuh. Jadi memang mulai terlihat tekanan, terutama Hasto mulai mempersoalkan bahwa dengarkan suara rakyat karena jangan sampai Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran. Lo itu juga munafik tuh. Rakyat juga dulu menginginkan jangan ada 3 periode, tetapi PDIP yang membela 3 periode kan, atau perpanjangan masa jabatan kan, semua itu kan dicatat oleh sejarah. Jadi main-main semacam ini orang tahu bahwa ya PDIP di ujungnya juga mau menunggangi rakyat supaya membatalkan pencalonan Gibran. Jadi PDIP bukan membela rakyat, dia menunggangi rakyat yang memang lebih paham politik daripada Hasto. Ya, ya, ya. Dan ini juga sudah mulai muncul penyesalan, misalnya ketika PDIP waktu itu mendukung Gibran untuk jadi wali kota Solo. Padahal kan hasil seleksi internal DPC PDIP Solo itu tidak merekomendasikan Gibran, tapi karena Pak Jokowi yang minta pada Ibu Mega, dan akhirnya dikabulkan, dan suara itu disampaikan oleh senior PDIP seperti Pandana Baban gitu. Dan seru kan jadinya. Itu poin itu tuh. Orang masih ingat bahwa Gibran tidak layak untuk jadi wali kota, tapi PDIP ngotot. Sekarang hal yang sama, Gibran tidak layak jadi Mahkamah Konstitusi. Kenapa PDIP nggak ngotot supaya dia jadi? Kan sama jadi wakil presiden, bukan Mahkamah Konstitusi. Jadi wakil presiden kan. Jadi poin-poin semacam ini bikin orang lihat PDIP ini partai yang bukan sekedar pragmatis, oportunis gitu kan. Padahal sebetulnya orang menginvestasikan politik pada PDIP karena menganggap PDIP tegak lurus dengan nilai-nilai integritas. Ternyata enggak juga, dan dari awal juga memang enggak sebetulnya. Ya. Nah, ini saya kira makin menarik juga. Tapi orang kemudian bertanya-tanya, apakah memang dalam politik itu? Karena tadi ada bicara soal moralitas, soal loyalitas, kesetiaan sampai akhir begitu. Tapi kalau kita bicara soal Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama, karena dia kan sebenarnya dibesarkan oleh PDIP, dan itu disampaikan oleh Ibu Megawati dalam Rakernas kemarin. Ibu Megawati malah menyebutnya sudah 22 tahun, kata Ibu Megawati. Itu kan karena mengacu 2 periode di Solo, setengah periode di Jakarta, dan presiden 2 periode. Sebenarnya di Solo beliau juga tidak menyelesaikan masa jabatan kedua. Tapi artinya sebenarnya Ibu Megawati juga menyampaikan pesan, kamu itu sebenarnya saya besarkan sejak dari Solo sampai sekarang. Lalu tiba-tiba meninggalkan Ibu Megawati berhadapan itu demi kepentingan dari dinasti dia. Bagaimana kita menempatkan etika seorang Jokowi? Kita nggak perlu bicara etika Pak Jokowi, dari awal kita tahu ini orang kemunafikannya disembunyikan melalui kesederhanaannya. Itu kalimat pertama yang saya ucapkan dulu dalam mengamati bahasa tuh Pak Jokowi itu. Di panggung berapi-api, dalil-dalilnya Soekarnois, dibuatkan paper tentang nawacita, dimotivasi melalui revolusi mental. Tapi kita tahu dengan melihat sedikit perangannya ini ada yang nggak beres nih. Tetapi kan kita pada waktu itu suaranya sangat kecil tuh. Kalian memang anti Wong Cili segala macam. Loh, dari awal kita nggak lihat Jokowi itu datang dari kader Wong Cili. Seluruh aspek sepak terjang Jokowi di Solo pada waktu itu kita tahu bahwa Pak Jokowi dengan mudah mengerahkan oligarki lokal pada waktu itu, yang juga punya oligarki nasional, untuk membenahi kota Solo tuh, memindahkan kaki lima segala macam, menambal jalan. Itu dalam 1 malam selesai kok itu pencitraan itu, karena kita tahu bahwa Jokowi punya akses yang sangat kuat, atau sebaliknya konglomerat atau oligarki punya akses yang sangat kuat pada Jokowi, dan itu yang memang direncanakan untuk membawa Jokowi jadi figur sipil seolah-olah dia dari Wong Cili. Kan nggak ada tema itu kan. Saya tak tahu semua itu dari teman-teman yang bahkan golongan kiri itu menganggap ini orang datang dari kalangan kiri dari mana? Itu intinya kan. Satu waktu saya di Solo itu di awal-awal Pak Jokowi memimpin, ada tokoh pemuda rakyat pada waktu itu, Pak Rewang masih hidup. Dia kirim sinyal ke saya lewat asistennya, jangan percaya pada Jokowi. Nah, sekarang saya buka ceritanya tuh, bahwa itu bukan Wong Cili, itu bukan, dia datang dibesarkan oleh satu klub. Pada itu Pak Rewang ini adalah anggota Komite Sentral PKI
yang datang dari unsur pemuda. Pada waktu itu dia pemimpin pemuda rakyat apa, dan pada waktu itu dia masih hidup loh. Saya tahu tuh karena dia kirim undangan ke saya, tapi saya nggak bisa penuhi. Tapi dia cuma kasih sinyal tuh, jangan terlalu percaya pada orang yang nama Jokowi karena dia datang dari latar belakang yang bukan wong cilik itu. Nah itu akhirnya saya ingat ya pada di hari-hari ini yang sebetulnya nggak perlu saya ucapkan. Tapi ya demi ingatan saya aja untuk menyempurnakan deteksi saya bahwa Jokowi bukan datang dari kalangan wong cilik, dan PDIP salah membaca bahwa Jokowi betul-betul pro rakyat. Ya, oke. Tapi supaya lengkap juga saya bacakan saja ini ada cuitan dari Gunawan Muhammad ya. Ini kan beliau ini senior di Tempo, pendiri Tempo yang juga selama ini menjadi pendukung garis kerasnya dari Pak Jokowi gitu ya. Dia membuat tulisan begini. Jokowi naik ke puncak dari lapis bawah, Gibran naik ke puncak dari puncak, kata dia begitu. Dan kemudian ada lagi, ada batas yang ditentukan hukum, tapi ada batas yang ditujukan oleh rasa patut dan tak patut. Yang terakhir ini memang samar, hanya orang dari pemimpin yang arif bijaksana dan yang mendengarkan suara hati yang menyimaknya. Wah, itu gitu. Kemudian ada lagi yang lain, dia bicara soal iblis-iblis yang menggoda, katanya. Hari ini iblis menggoda orang atasan, atau dalam kurung elit Indonesia. Hasrat berkuasa berkecamuk. Mereka pun tak tahu lagi mana yang patut dan tidak patut, mana yang melukai hati rakyat dan mana yang membangun harapan. Saya kira kalau melukai hati rakyat, apanya? Nah, itu kita bisa nilai itu Pak GM itu juga kita tahu dia patut apa nggak patut sebetulnya sebagai sastrawan untuk memihak pada seorang yang rekam jejaknya nggak jelas itu juga. Jadi itu biarin itu jadi catatan pinggir terakhir Gunawan Muhammad itu. Dan sebelum dia dipinggirkan bersama dengan seluruh kesalahan dia mengantisipasi itu. Jadi bayangkan seorang budayawan, wartawan senior, matang di dalam melihat itu terpukau, terpikat, terbujuk lalu terjerumus dengan Jokowisme kan. Kita bayangin gimana Gunawan Muhammad memuji setinggi langit dan mengsangi orang lain dan termasuk saya, tapi bertengkar di Twitter. Saya bilang ini apa nih orang ini? Apa nggak punya intuisi intelektual untuk melihat bahasa tubuh Pak Jokowi itu? Saya kasih kritik dari awal tuh, termasuk teman-teman LSM tuh, gengnya Teten, Emi Habis segala macam itu. Ngapain perlu kritik-kritik? Enggak. Sinyal gue itu kalian nggak jujur tuh, kalian tahu ada sesuatu yang disembunyikan dalam bahasa tubuh Pak Jokowi, tapi kalian anggap ini demi menghalangi Prabowo, kan itu temanya waktu itu. Jadi sebetulnya kemaksiatan politik itu udah ada sejak di dalam pikiran mereka yang menamakan diri sebagai budayawan. Oke, saya kira makin asik ya buat kita. Sekarang ini makin ke belakang-belakang ini saya kira entah saya nggak tahu gimana Anda, tapi saya merasa mulai menikmati ini situasi politik kita yang mulai kacau Saya balau. juga menikmati, saya mau ketawa-ketawa aja tuh. Jadi mana-mana mereka yang dulu mengepung saya, semua seminar saya di salah-salah segala macam. Tapi saya anggap santai aja karena saya anggap kekurangan pikiran itu adalah awal dari kehancuran, dan ternyata teman-teman itu kekurangan pikiran. Dan ya saya nggak tahu bagaimana muka mereka, tapi saya anggap mereka tetap sahabat yang salah atau kurang mampu memakai pengetahuan atau punya pengetahuan tapi kurang mampu mengaktifkan kemampuan prediksi itu. Jadi mereka menganggap bahwa Jokowi akan seterusnya seperti yang dijanjikan oleh tim suksesnya. Yes. Dan kalau sekarang itu kalau kita akhiri dengan salam akal sehat. Kalau yang sekarang begitu ya, bukan ini ya sekarang ya. Ya, sorry saya menyebutkan beberapa nama karena sekaligus saya teringat aja tuh apa yang saya tahu dari nama-nama itu. Oke. Yes. Tapi tetap ini soal analisis saja, nggak ada urusan personal dengan teman-teman itu. Yes. Oke, makasih Bung Rocky. Ya.